dalam situasi apa dan atas dasar fakta-fakta hukum apa kemudian saudara memutuskan untuk melakukan pengejaran dan menangkap saya karena diduga terlibat di dalam tindak pidana tersebut? Bahwa fakta terkait dengan perbuatannya Pak Hasto kami dapatkan kuat setelah kami amankan beberapa saksi yang sudah kami jelaskan di awal. Sehingga kami meyakini ketika kami itu ada Pak Hasto terlibat terkait dengan peristiwa pidana ini, maka kami langsung melakukan pengejaran terhadap Pak Hasto. Demikian. Pemirsa, itulah tadi pembuka tema kita dalam perbincangan kali ini. Seperti yang telah Anda dengar, Hasto Kristianto mempertanyakan apa yang menjadi dasar pengejaran dirinya, serta melibatkannya dalam perkara Harun Masiku. Dan tadi sudah dijawab oleh saksi yang juga adalah penyidik di KPK. Sebelum Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka, didahului dengan memeriksanya sebagai saksi. Dan ketika pemeriksaan sebagai saksi itulah yang diperdebatkan dalam persidangan hari ini. Kepada saya membawa handphone, lalu saya jawab bahwa ada di loker, dan saya diizinkan oleh saudara untuk mengambil handphone di loker itu. Saya ingatkan kembali bahwa handphonenya itu warna putih, dan kemudian saya serahkan kepada saudara. Kemudian saudara meninggalkan ruangan saya untuk melakukan pengecekan handphone itu. Dan kemudian kembali dengan nada protes karena tidak ada apa-apa di handphone itu. Pertanyaan saya adalah, apa yang saudara harapkan dari handphone saya di situ? Handphone putih yang saudara terdakwa sampaikan itu posisinya bukan di loker, tapi ada pada Kusnadi. Itu sempat diserahkan, yaitu mereknya Vivo. Ya, itu warnanya putih. Nah, yang saya lihat pada saat saudara terdakwa berada di lobi, ya, saudara menyerahkan selain handphone itu kepada saudara Kusnadi. Itulah yang kemudian menjadi pertanyaan saya, menjadi aneh adalah ketika ada orang bawa handphone baru, tidak ada isinya sama sekali. Nah, sedangkan dalam konstruksi perkara yang memang kami lakukan penyidikan, alat komunikasi saudara terdakwa ini sangat penting untuk mengungkap. Karena yang kita dapatkan adalah dari satu sisi saja komunikasi. Dari pihak saksi Saipul, pihak saksi Fitio, pihak saksi Doni. Nah, sedangkan kita belum dapatkan alat komunikasi itu. Ketika melakukan pemeriksaan terhadap Hasto Kristianto sebagai saksi, penyidik KPK meminta HP yang bersangkutan untuk diperiksa isinya, guna mencari data yang mungkin berkaitan dengan perkara. Namun HP yang diserahkan tersebut ternyata HP baru yang belum ada isinya. Sebelumnya, penyidik sudah melihat kejadian di lobi ketika Hasto Kristianto memberikan beberapa benda, termasuk HP, kepada stafnya yang bernama Kusnadi. Karena itulah, maka penyidik meminta kepada Kusnadi untuk bertemu Hasto Kristianto di ruang periksa agar menyerahkan sendiri barang tersebut kepada Hasto Kristianto. Ingat apa kejadiannya? Kejadian saya ditipu itu, Pak. Hah? Ditipu. Ditipu? Iya. Siapa yang menipu? Ya katanya saya dipanggil Bapak. Terus? Enggak, Pak, ternyata. Enggak. Tuh. Siapa yang menipu saudara tuh? Pak Rosa, Pak. Pak Rosa. Pak Rosa. Pak Rosa. Coba ceritakan lengkap biar kita bisa tahu kronologisnya. Bagaimana tiba-tiba kok Pak Rosa mengambil saudara, kemudian bagaimana ceritanya? Ya ceritanya kan saya lagi rokokan di luar KPK, Pak. Ya. Ada orang yang nyari saya pas
Saya rokokan pas di teras-teras, dia nyamperin saya, Pak. Bilangnya dipanggil Bapak ke atas, Pak. Itu. Itu posisi Pak Hasto di mana pada waktu itu? Posisi Pak Hasto lagi dipanggil loh, Pak. Lagi Di atas. lagi diperiksa penyidik pada waktu itu ya? Iya. Saudara di luar. Kemudian didatangilah tadi 2 orang, Pak. 2 orang. Apa yang ingin sampaikan apa? Dipanggil Bapak, Pak. Dipanggil Bapak. Bapak. Maksudnya dipanggil siapa itu? Pak Hasto. Ya dipanggil Pak Hasto. Oh, Bapak ya, panggil Bapak. Baik. Iya, dia ngomong kamu dipanggil Bapak gitu. Oke. Terus Ya udah saya mau nitipin tas, atau udah kamu cepat buru-buru gitu. Itu ada di videonya, Pak. Kalau pengen jelas di Kompas itu ada, Pak. di mana? Di Kompas. Di Kompas. Oke. Lanjutkan ceritanya dulu. Setelah saudara kemudian diminta bertemu sama Pak Hasto. Ya, Oke, saudara kemudian menemui Pak Hasto di mana? menemuin di ruangan, Pak manggil saya enggak gitu, Pak. Enggak. Enggak. Terus selanjutnya? Ya saya begitu saya panggil enggak, kayak mau turun, saya nggak boleh turun, malah saya digeledah, Pak. Digeledah. Siap. Oke. Digeledah. Siapa yang menggeledah? Pak Rosa dan Pak itu. Rosa. Terus setelah digeledah, apa yang ditemukan dari penggeledahan itu? Iya, Pak. Apa yang ditemukan dari penggeledahan itu? Bukan ditemukan, Pak. Itu diminta itu. Diminta. Oke. Apa yang diminta? HP. Saya semua tas kecuali duit, Pak. HP ada berapa HP? Ada 3 kalau nggak salah. 3. HP-nya siapa saja? HP-nya saya, HP sekretariatan. HP saudara. Saudara HP-nya berapa? 1. 1. HP sekretariatan berapa? 1, Pak. Oh, tadi katanya 3 HP. 3 betul itu, Pak. Iya, 3 itu kan tadi kan sekretariatan 1. Saudara 1 kan baru 2 ini. 1 lagi punya siapa? 1 lagi punya Bapak, Pak. Punya Pak Hasto. Ya. Bapak ya. Baik. Pak Hasto, Pak. Berubah lagi. Baik. Kemudian yang saudara maksudkan tadi, yang HP kesekretariatan tadi yang pakai nama Sri Jegastomo tadi? Iya. Betul. Kalau saudara yang pakai nama tadi, siapa namanya tadi? Bagas tadi. Bara, apa? Bara tadi ya? Lupa, Pak. Itu. Tunjukin lagi aja. Oke. Kemudian yang satu lagi yang punya Pak Hasto pakai nama siapa ini? Masih ingat nggak? Enggak, Pak. Enggak ingat. Baik. 3 HP sita ya. Oke. Nah, tadi kan sudah sampaikan bahwa itu HP kesekretariatan yang menguasai orang sekretariat. Kenapa kemudian itu kok yang ada di tangan saudara? Kok di tangannya Pak Hasto dititipkan pada saudara? Gimana ceritanya? Pas paginya itu, Pak, bahwa saya kan paginya kan absen dulu, Pak, di sekretariat, sekalian mau bawa. Saya tadinya itu niatnya mau bayar ini, Pak, tiket. Ikut ngantar terus saya mau pulang. Itu, ngantar saja terus pulang. Iya, maksudnya kan tadi kan di awal sudah cerita bahwa Siap. itu HP-nya ke sekretariat diberi nama Sri Rezeki Hastomo, ya kan? Nah, kenapa kok tiba-tiba itu ada dalam penguasaan saudara dan itu dititipkan Pak Hasto pada saudara, gitu loh, yang saya sebelum pemeriksaan tadi. Iya, Pak. Sebelum pemeriksaan saya ambil di sekretariatan, Pak. Iya, itu katanya tadi yang menguasai si siapa? Sekretariat Adi tadi kan saudara ngomongnya Ya. kan Adi tadi kan. Adi yang menguasai itu. Tapi kenapa ketika saudara mendampingi Pak Hasto Ya, itu diperiksa kan tanggal buat 10. dinas, Pak. Hah? Buat dinas. Apanya? Buat sekretariatan itu HP-nya buat dinas, Pak. Iya, maksudnya itu kenapa kok yang itu yang menguasai kan tadi katanya Adi kan. Iya, kadang dibawa ke sekretariatan, kalau yang nanti menempel siapa, nanti dibawa, Pak. Oh, gitu. Gitu. Jadi nanti kalau Berarti ini yang menempel ke siapa ini? Pada waktu itu, kalau saudara ngomongnya itu nanti siapa yang berdinas itu di bawah HP-nya, pada waktu tanggal 10 itu HP ini menempel pada siapa? masih di saya, Pak. Menempel di saudara. Iya. Saudara mendapat
perintah dari siapa membawa HP itu? Dari sekretariatan, Pak. Iya, siapa orangnya? Ya, biasa ngeletak di sekretariatan, nanti bagi ngambil absen itu, Pak. Masa HP menggeletak nggak ada yang merintahkan, kemudian saudara bawa sendiri. Makanya saya pengen jelas biar saudara itu tidak. Ini udah jelas, Pak, dari sekretariatan. Iya, kan sekretariat ada orangnya. Tadi sudah menyebutkan namanya Adi. Nah, makanya ketika saya tanya, ketika tanggal 10 itu, kok HP yang sekretariat ada di situ dan saudara bawa, siapa yang memerintahkan saudara bawa HP ke sekretariatan itu? Ya dari kesekretariatan, sekalian paginya kan saya absen, Pak. Terus ngambil duit yang buat bawa bayar tiket. Iya. Itu. Sekalian bawa HP-nya dibawa saya, Pak. Nggak ada yang merintahkan? Enggak ada, Pak. Nggak ada, bawa sendiri begitu? Biasanya begitu, kalau aplusan begitu, Pak. Begitu. Saudara biasa juga berkomunikasi menggunakan HP itu? Sering, Pak. Sering berkomunikasi dengan pakai nama Sri Rezeki Hastomo tadi? Iya. Oke, nanti kita nilai keterangan saudara ya. Ketika saya turun Pak. Saya temuilah Pak Kusnadi. Waktu itu saya lihat foto yang mirip, oh ya, ternyata sedang merokok. Saya samperin, saya tanya begini, Mbak, stafnya Pak Hasto ya? Dijawab iya. Kemudian boleh Pak ikut ke atas ketemu sama Pak Hasto. Dengan maksud apa? Supaya Kusnadi menyerahkan sendiri barang itu kepada Bapak. Jangan sampai barang itu saya ambil sendiri, kemudian Bapak juga komplain kepada saya. Ini barang dari mana? Nah, tujuan utama penyidik menghadirkan Kusnadi ketemu Bapak di ruang riksa, CCTV-nya ada, adalah untuk menyerahkan sendiri barang itu kepada Bapak. Pak Kusnadi, defense, tidak mau menyerahkan barangnya Bapak dalam posisi handphone yang lain. Akhirnya kami sampaikan terkait dengan kewenangan penyidik untuk melakukan kegiatan penggeledahan maupun penyitaan, dan itu sudah dibuatkan berita acara. Ketika saya menanyakan kepada Bapak ada handphone? Bapak jawab awalnya nggak ada. Oh, ada sama staf. Stafnya siapa? Kemudian Bapak tidak menjawab siapa. Padahal ketika saya menanyakan itu, saya sudah punya bahan. Sebelum Bapak naik ke ruang pemeriksaan itu, kami sudah mengcapture beberapa barang Bapak titipkan kepada Kusnadi. Yang saya pahami adalah itu merupakan upaya yang Bapak lakukan supaya barang-barang Bapak jangan sampai ketahuan keberadaannya oleh penyidik. Itu yang saya pahami. Meski sudah dipertemukan dengan Hasto Kristianto, Kusnadi tetap bertahan untuk tidak mau menyerahkan barang dimaksud, sehingga penyidik melakukan tindakan penyitaan serta membuatkan berita acaranya. Dalam kaitan ini, penyidik menegaskan tidak melakukan riksa terhadap Kusnadi sebagaimana yang dipertanyakan Hasto Kristianto. Hingga persidangan ini berakhir, tidak dijelaskan data apa yang diperoleh dari 3 buah HP yang disita tersebut. Hingga di sini bincang kita. Semoga saja akan diungkapkan dalam sidang-sidang pembuktian berikutnya. Terima kasih. Mengapa saya yang diundang secara resmi untuk menjadi saksi, kemudian didiamkan selama hampir 3 jam, dan ternyata saudara malah memeriksa saudara Kusnadi yang tidak ada panggilan surat pemeriksaan secara resmi? Baik, saya jawab itu kronologis menurut versi terdakwa. Terkait dengan Bapak menanyakan kepada saya dibiarkan lama. Pada saat itu Bapak tidak bersedia memberikan keterangan. Ya, pada saat itu di dalam berita acara pemeriksaan Bapak sebagai saksi, Bapak menerangkan saya tidak mau memberikan keterangan dengan alasan apa? Pada saat itu Bapak di dalam BAP ada itu menerangkan tidak mood atau tidak apa gitu. Mohon maaf, nanti kami cek kembali. Akhirnya saya urus yang Kusnadi ini karena di dalam apa yang dibawa sama Kusnadi itu ternyata bukan cuma handphone. Di situ ada beberapa barang yang kemudian kami lakukan analisa sementara. Uang tidak kami lakukan penyitaan,
Dan kami tidak melakukan pemeriksaan saksi kepada Pak Kusnadi, tetapi kita membuat berita acara penyitaan STBBB, dan itu sudah kita berikan salinannya. Jadi itu kronologis menurut kami.